Ya, selamat bergabung kembali di acara Inovasi Hipotenusa. Di sini kalian akan diperlihatkan teknik-teknik agar kalian bisa lebih hebat dari pro player. Teknik ya, bukan mekanik. Kalau mekanik kalian harus mengejar jam tayang yang lebih banyak sehingga dari situ kalian akan lebih hebat dari pro player. Di sini kita akan membahas video bagus sekali pertandingannya gitu, matchnya sangat bagus untuk mencontohkan bagaimana kalau misalnya kita mendapat Lord itu kita harus maju, kalau bisa kalau mainnya mabar itu maju serempak di depan Lord sehingga bisa langsung eksekusi base musuh secara efektif, efisien dan cepat gitu. Jadi jangan sampai berpikir lagi ada comeback gitu, musuh itu jangan berpikir diberi kesempatan comeback gitu. Nah kita lihat misalnya di pertandingan pro player sekarang kadang beberapa tim pro player itu fatal ya kesalahannya, membiarkan Lord itu diserang oleh hero lawan gitu sehingga jadi sia-sia, dan dari situlah banyak terjadi comebacknya di situ. Nah, tanpa basa-basi lagi kita akan lihat videonya. Nah, di sini contoh yang bagus karena hero core musuh itu Gusion ya, terkenal OP gitu ya. Gimana kita melumpuhkan makro tim seperti itu yang menggunakan meta Gusion ya, meta hyper Gusion. Ya, kita percepat. Di sini kita ngambil buff dulu. Jadi kalau ini pelajaran terpenting ya, kalau misalnya kita mendapatkan Lord itu jangan bermental banci gitu, jangan fatal gitu kesalahannya tuh. Lord dibiarkan di depan kita sehingga dihajar musuh gitu, hero musuh. Bukan seperti itu. Lord itu diprogram oleh programmer dalam game ini untuk mengeksekusi base atau turret secara cepat dan efektif gitu, bukan untuk membadani hero-hero musuh gitu. Jadinya kalau misalnya kita dapat Lord, kita berada maju ke depan secepat mungkin sehingga berada di depan Lord dan lawan semua hero musuh ya. Kalaupun misalnya sampai pasti beratnya tereliminasi, nggak apa-apa, paling akan terjadi tukar menukar point kill gitu. Dari situ nanti Lord itu akan secara efektif mengeksekusi turret dan base. Nah itulah sehingga mempercepat terjadinya end gitu. Nah itu seharusnya yang dilakukan, apalagi seharusnya pro player itu seperti itu ya, bukan malah membiarkan Lord di tempat lain, kita berada di line yang lain, jadinya Lordnya sia-sia gitu ya. Di sini kita mendapatkan turtle. Jangan lupa untuk fokus untuk menyerang garis hipotenusa ya, yaitu suatu garis yang menghubungkan dua base dengan jarak yang paling dekat. Di sini kita point kill dan God masih unggul. Turtle kita dapatkan. Nah seperti ini ya, jadi kita harus mengeksekusi core musuh sehingga dia ketinggalan item nantinya, termasuk levelnya. Middle effect kita udah peroleh. Middle effect ini akan berfungsi supaya kita keluar masuk jungle secara lebih leluasa ya, sehingga resource musuh itu kita ambil.
sini kita farming kembali. Nah, yang perlu diperhatikan itu Hypotenusa itu bukan hanya di mid lane ya. Kalau bisa jadi posisi di EXP lane, di God lane. Nah, nanti kita akan jelaskan insya Allah dalam bentuk website dan software dalam bentuk kecerdasan buatan ya. Jadi dalam Land of Dawn ini terdapat 6 segitiga kongruen ya, yang menjadi titik pusat serangan gitu, sehingga bisa efektif membuat tim itu menjadikan lebih efektif dalam menyerang base musuh. Ya, di sini kita fokus di mid lane. Kita dapatkan Little Wanderer untuk menambah pundi-pundi gold. Nah, ini nanti poin krusialnya di sini ya. Ketika kita mendapatkan Lord, maka kita harus di depan. Gak apa-apa, walaupun tim kita juga belum siap gitu ada di depan Lord, kita harus ke depan aja sebagai core dan hajar hero-hero yang menghalangi Lord gitu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita siap menghajar Lord, udah maju, udah kita hajar maju ke depan, hajar semua hero-hero yang mau menghalang Lord. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada pembalasan dan pilar turret coin dapat, dan akhirnya kita bisa men-end secara efektif. Nah, seperti ini kan ada gelombang tambahan minion sehingga end terjadi dalam tempo yang sesingkat mungkin ya. Semoga menginspirasi.